Hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini gua masih di daerah Bali bersama saya Ivan, dari Vince Predator Fish Bali. Oke, Vince Predator Fish Bali itu channel YouTube ya? Ada channel YouTube-nya, tapi YouTube-nya namanya Ivan Teja Dinata. Oh, Ivan Teja Dinata. Ivan Teja Dinata. Ada YouTube-nya juga, teman-teman. Jadi hari ini kita mau mempelajari lebih dalam tentang perencanaan yang luar biasa ini yang bro. Sharing-sharing lah. Ivan Saya cuma penghobi. Oke. Nah, jadi yang teman-teman pernah ikuti, kalau ikuti Jam Vlog dari awal-awal, aku pernah main ke sini sebenarnya. Iya, betul. Cuman makin ke sini koleksinya makin luar biasa. Semua gondrong-gondrong, semua rekonnya luar biasa. Ya. Nah, nanti kita mau tanya cara perawatannya dan juga ikan-ikannya seperti apa. Kita mulai dari sini nih, bro. Oke, di ini sini ikan auranti. Cana auranti maculata ya. Oke. Si Golden Cobra ya. Golden ini Cobra. adalah salah satu Cana auranti saya yang mungkin paling tua di sini. Oke. Bareng-barang sama si Cana Barca. Oke. Dari ukuran 10 cm. Cuma dia nggak besar-besar, udah sekitar 3 tahunan lebih lah. 3 tahunan lebih. Iya, nggak besar-besar ini. Dia mentok di ukuran 30, mungkin ada beberapa tahun yang 1 tahunan yang lalu 30 dan sekarang segini-segini aja masih. Saya bingung juga kenapa. Padahal pakan setiap hari, tapi pakannya pakan hidup. Oh, pakan hidupnya biasa kasih makan apa? Nah, saya ulat tongkong, Oke. ulat tongkong, cacing tanah. Cacing tanah. Cacing tanah, kadang juga daging-dagingan, kadang daging ayam. Oh. Kadang daging-dagingan apa aja. Karena dia ini mau makan apa aja, buah pun jatuh dimakan, disikat. Karena dia apa yang melayang tuh dikira pakannya karena dia terbiasa gitu. Oh. Iya. Tapi ini luar biasa nih, kalau disenggol dikit langsung mangap. Kita coba dah nangkapin. Nih. Ini tipsnya kalau mau dia buat kaget tuh pukul dari belakangnya gitu. Oke. Jadi dia biar kebalik, pada saat dia kebalik sedikit terbuka mulutnya, jangan kasih tutup. Nah, Jangan kasih tutup. terus dia gini jadinya. Oh, jangan tutup, jangan tutup, jangan tutup, jangan tutup. 1 menit gini, 1 menit terus gini dia. 1 menit gitu? Bisa. Oh, nggak pegel ya, Hang ya? Nggak, bisa patah juga bisa. Oh, bisa patah, bisa pegel ya? Iya. Down mental juga bisa. Hah? Down mental. Itu yang nyebabin ikan tuh bisa down mental. Oke. Siap. Tapi memang ini semuanya close ya? Close. Mantap ya? Iya. Nah, itu dah saya juga bingungnya. Mungkin karena dulu ikan yang pertama sering diajak main, jadi dia flaring terus, akhirnya mau nutup, mau ekornya mau ngembang dan bagus kayak gitu sih. Karena pakan juga pakan hidup, dia nggak bisa makan pelet. Karena dulu saya nggak tahu pelet-peletan dan auranti ikan yang WC, di mana ikan WC itu susah rekondisi. Oke. Rekondisi aja susah, gimana mau kita kasih makan pelet gitu. Betul. Nah, tapi sekarang udah beda ya semua. Sekarang udah banyak sekali cara-cara untuk buat ikan WC itu bisa makan Pelet. Iya. Gitu, teman-teman. Nah, kita mau mulai dari mana nih? Banyak banget koleksinya. Aku sampai bingung. Nih bro, ini pelihara cana begini banyak, nggak ribet perawatannya bro? Sebenarnya ribet karena saya sendiri yang ngerjain dan itu pun saya cuma dapat waktu di malam hari. Untuk ngebersihin? Bersihin, kalau bersihin sih saya jarang, jujur. Oke. Ngurangin air, gosok itu jarang banget. Oh, Jarang banget semua. kok bisa? Ya, karena saya main cuman gini aja, pasirnya itu. Jadi, bakteri baiknya itu yang buat airnya ini tetap clear lah ibaratnya. Kayak gitu. Oke. Jadi ya cuman saya kasih makan. Jadi takaran pakan, ikan juga dalam tank, size tanknya itu kan juga berpengaruh buat kotoran itu bisa diurai sama bakterinya. Jadi nggak terlalu buat airnya itu jadi kotor. Ini cuman kerak aja sih, tapi Cuma air digosoknya sendiri udah langsung iya bening udah lagi. bagus ya gitu. Nah, ini penyalaan lampunya berapa lama sehari? Biasanya 2 sampai 3 jam di Oke. jam 7 sampai jam 9 10 gitu. Jadi lumutnya juga nggak terlalu overload. Nggak ya? terlalu overload. Gitu, Iya, teman-teman. jadi tanaman juga nggak terlalu cepat dia pertumbuhannya. Oh. Gitu. Nah, dalam melakukan pemeliharaan segini banyak nih Ya, bro, aku lihat kan semua rata-rata setiap tank itu dapat pencahayaan yang memadai lah ya. Oke, ya. Pencahayaan yang memadai seberapa mendukung dalam melakukan pemeliharaan ikan? Nah, kalau saya sendiri ya, pandangan saya sendiri, sharing-sharing ya. Kalau menurut saya sendiri, lampu itu perlu nggak? Perlu menurut saya. Satu, untuk visual kita sendiri untuk melihat ikan. Nah, kalau untuk ke ikannya itu sendiri, ikan itu hidup di air. Air itu tuh gimana cara perawatannya itu tuh kan ada yang diganti, ada yang pakai filter, ada yang seperti apa. Nah, saya sendiri saya membuat sistem agar saya tidak susah untuk merawat ikan saya sendiri dengan cara ya saya buat semi aquascape. Nah, semi aquascape ada namanya hardscape sama
skipnya ya. Jadi ada tanaman, ada batu-batuannya, iya. ada kerikil, Kayu. ada kayu, ada pasirnya. Oke. Nah, jadi kita buat ekosistem di sana, kita kasih rumah bakteri juga. Jadi bakterinya pun bisa mengurai. Nah, yang diurai itu bisa dimakan sama tanaman, tanaman dapat lampu. Jadi di sanalah peran lampunya. Akhirnya bisa buat air itu bagus, ikannya juga bisa bagus. Nah, gitu. Aku belajar. Jadi sih gitu aja sih sirkulasinya. Singkatnya mungkin seperti itu. Oke, jadi ini tidak ada pakai filter-filter berarti semua di sini ya? Iya, kebetulan Untuk perencanaan ya? nggak ada gitu. Nah, kita mulai dari sini. Ya. Cana yang saat-saat ini lagi booming Oke, atau lagi banyak orang peminatnya karena dari segi warnanya luar biasa. betul. Ini masih dalam keluarga limbata ya, Bro? Iya, mungkin bisa dibilang limbata KW tapi lebih bagus gitu. Oh, ini limbata KW tapi lebih bagus. Iya, mungkin gitu karena warnanya sama, ukuran juga badannya juga mirip-mirip. Iya, itu adalah Fire and Ice. Fire and Ice. Ah. Nah, ini dalam melakukan perawatan Fire and Ice ini beda nggak sih, Bro, sama cana-cana lain? Dari pengalaman saya, kalau Fire and Ice sendiri tahun lalu saya sempat datangkan, cuma rada susah perawatannya. Tapi yang sekarang ini Jauh entah lebih kenapa jauh lebih mudah. Jauh Susah lebih dalam perawatannya dalam rekondisi atau? rekondisi. Dia dulu tuh malah mirip seperti Auranti yang saya baru datengin ke Bali, khususnya langsung dari Tangerang ya, habis dari datang dari India langsung dikirim ke Bali. Saya rada susah untuk menghadapi Auranti yang kadang-kadang sering bisulan. Nah, itu susah untuk rekondisinya. Oke. Nah, dia itu Fire and Ice kebetulan juga kena juga gitu loh, nggak tahu kenapa bisulan, bisulan jamur jamuran, kapas. nah gitu. Jadi rada susah. Kalau sekarang ya taruh di mana aja, dia gampang flaring, 2 hari 3 hari flaring. Flaring. Langsung. Dengan mudahnya seperti itu. Nah, ini Fire and Ice di sini. Iya. 1, 2, 3, 4. 4 ada sih lagi di sini. Oh, ini ada 4. Iya, di bawah Oh, ini. di bawah situ. Iya, lampunya lagi mati. Oh, siap. Ah. Kalau yang di atas kan agak kecil. Betul, itu betina. Oh, itu betina. Ya, itu betina, ini yang jantan. Bisa lihat betina jantan tuh dari. Saya lebih lihatnya dari fisiknya. Ibaratnya saya lihat limbata. Limbata jantan betina itu mudah dilihat. Kalau sudah ukuran sekitar 15 ke atas ya. Oh, siap. Bisa dibilang dari segi warna dia lebih stabil, lebih tinggi, lebih kelihatan, lebih ngejreng. Itu ya. apa? Dari warna yang jantan. Yang jantan. Iya, betul Oke. sekali. Ya, kita bisa lihat di sini warna merah itu pasti atau merah dan orange itu bakal lebih tebal. Oke. Itu satu. Dan di birunya itu tebal tentunya. Nah, yang paling penting di antara warna biru-birunya itu seperti tajam gitu. Nah, kayak di ekornya itu kayak bulat-bulat gininya itu kipasnya itu tajam. Kalau yang di cewek enggak. Oh, enggak. Enggak. Warna badannya yang cewek lebih oval, lebih gendut. Yang ini lebih panjang. Oke. Iya, seperti itu. Di kepala juga bisa kelihatan. Di sini juga di warna merahnya itu. Nah, bedanya. Kalau yang cowok lebih keras, yang cewek enggak. Nah, kalau ini kan termasuk cana yang punya warna. Betul. Sama seperti Auranti dan Iya. beberapa cana kata-kata punya warna sih ya. Iya, benar. Tapi kan ini lebih kayak mencolok bahwa ada warna birunya, ada warna merahnya, ada stripe putihnya. Betul. Ada kiat-kiat khusus dalam pemberian pakan nggak sih, Bro? Kalau saya sendiri untuk Fire and Ice sendiri ya, pemeliharaannya menurut saya dia lebih mudah dibandingkan cana Auranti, cana apa yang harus di treatment beberapa lama dulu baru dia mengeluarkan warna. Kalau ini sendiri emang genetik dari ikan ini, jenis ikan ini sudah punya warna yang cantik, tinggal kita mainin mentalnya, dia beradaptasi, dia udah tampil bagus. Dan kita membantu sedikit dengan settingan tank. Kalau kita main putih semua badannya agak lebih putih dan warnanya sedikit agak kebiruan. Tapi kalau kita mainin agak gelap semua, dia akan seperti limbata, dia benar-benar hitam, tapi Fire and Ice itu benar-benar kelihatan. Benar-benar Kelihatan. Nah, itu sekarang selera aja masih. Itu ada di size-size tertentu atau dari kecil memang dia sudah menunjukkan bakat? Kalau size sendiri, saya bisa lihat dari ukuran segitu. Mungkin itu yang juga yang paling kecil sekitar dari 30 ekor yang saya datengin kemarin itu paling kecil. Dan itu bisa kelihatan dari ukuran sekitar 11 mungkin ya, 11-12 itu sudah mulai kelihatan rimnya mulai tebal dan sebagainya. Kalau yang kecil mungkin mirip-mirip limbata bisa dibilang. Kayak gitu. Cuma bedanya dia di sini. Ada coraknya Iya, ya? coraknya sama seperti blue bengal. Oh, blue Ya, bengal. blue bengal itu gacua yang bisa Gacua. dibilang. Sangat memahami teman-teman. Enggak, Jadi biasa. kita nggak salah datang untuk belajar kepada beliau. Sharing. Nah, jadi kalau kita mau bahas satu tank ini kan banyak juga mungkin Iya. sudah banyak juga yang bahas tentang perencanaan dan segala macam. Kita bahas dari koleksi-koleksi Bro Ivan yang memang nyentik-nyentik dan spesial kali Oh, ini. spesial. Oke, Supaya oke. kita bisa mengikuti punya cara-cara spesial gitu teman-teman di rumah. Iya.
Oke. Nah, kalau misalkan ini kan tadi kan bro bilang bahwa penyusunan tank dan membuat aquascape, hardscape, Iya. tanaman dan Iya, segala scaping-scapingannya itu ketika ikan baru datang tetap dikasih atau memang kosongan dulu? Oke, jadi di sini adalah pertanyaan yang paling bagus, itu benar banget itu. Karena mental dari Channa tuh berbeda-beda semua. Siap. Ya, apalagi dia perlu masuk ke tank baru, dia adaptasi, apalagi tanknya banyak tempat sembunyi, pasti dia sembunyi. Padat begini ya? Iya, jadi gini, Oke. menurut saya sendiri, saya pemilihan dari ikan Channa yang ditaruh di dalam aquascape, semi aquascape itu, Oke. kita harus perhatikan sama jenisnya. Oke. Gitu. Kalau Auranti misalkan, kalau ikan baru datang Auranti, kalau tank kalian, ibaratnya tank teman-teman di rumah, dia sudah ada filter misalkan, filter, sudah ada semi aquascape-nya, Oke. airnya sudah running, nggak masalah menurut saya. Oke. Selagi ikan itu benar-benar, misalnya baru datang, dia PO, walaupun PO tapi tidak ada luka, dia nggak masalah menurut saya. Siap. Ya, karena dia bisa beradaptasi, berkondisi selagi dia memahami lingkungan barunya dia juga. Jadi sambil jalan gitu. Karena saya sudah mencoba itu air yang di dalam aquascape itu yang sudah running ternyata lebih baik dibandingkan air yang PDAM atau apa yang baru kita Filter. endapkan di tank yang polosan gitu bisa. Karena mungkin ikannya airnya sudah mature kayak gitu. Biasanya lebih banyak yang sembuh, yang bisa bisul tuh karena air aquascape Yang baik gitu. Ya, air baik gitu. Jadi airnya bisa memberikan pemulihan untuk si ikannya sendiri lah gitu, ya. benar-benar. Nah, dari segi airnya sendiri, di luar dari segi air, dari segi si mental ikan Mental maupun penguasaan tank, kayak Penguasaan kontes tank. kita ngomong ya. Lebih ke apa ya? Ke perform. Si ikannya lebih perform gimana? Kalau di Dengan tank polos aquascape? tentunya. Di polos lebih Polos lebih perform. bagus perform ketimbang yang di aquascape. Karena dia pasti sembunyi tentunya. Dia adaptasinya bakal lebih lama. Tetapi kalau kita punya ikan yang sudah mentalnya bagus di dalam aquascape, dia dibawa ke polos bakal tetap bagus. Bagus. Kalau yang di mental ikan tank polos, dia bawa di aquascape belum tentu dia bisa bagus seperti di polos. Karena dia mungkin nggak pernah dapat sembunyi, dia sembunyi, nah mentalnya rada terganggu. Jadi gitu. berbeda, Itu sih berubah pengalaman saya ya. Nah, ini ada contohnya nih. Oke. Di sini tapi nggak kelihatan ikannya. Nah, Oke. di sini saya taruh ada namanya Channa Memetic Pulchra. Tapi nanti coba buat dia pancing ke atas, tapi dia nggak naik, belum bisa naik. Padahal dia di tank polosan dia sudah perform, sudah flaring tangan dan sebagainya. Dia emang ikan yang sedikit susah untuk direkondisi. Siap. Nah, karena sudah lama, akhirnya saya taruh sini, dia buat goa malah. Nah, gitu. Buat goa. Padahal di tank polosan sudah flaring tangan. Saya pikir sudah punya mental, ditaruh sini ternyata dia Jadi balik kira ke ikannya alamnya. Iya. Oke. Gitu. Jadi balik ke ikannya lagi bahwa memang mau dibuat set aquascape atau memang mau polosan. Iya, polosan gitu. Oke. Nah, tapi kalau dia udah punya mental di tank polosan, kita taruh di sini mungkin dia sembunyi-sembunyi, mungkin paling seminggu aja dia nanti Keluar balik lagi. Iya, gitu. Karena dia penyesuaian sama kondisinya aja. Cuma numpang-numpat aja Numpang-numpang aja, nanti kalau udah naik semuanya bakal kayak gini, sudah mau ikut tangan dan sebagainya, kayak gitu. Kalau nggak gitu kan yang di sini pasti semua ngumpet ya. ya. Ini semua Kayak perform semua nih Iya, teman-teman. ini aja yang baru kebetulan. Oh, tuh, udah perform galak lagi. Iya, ini Channa Asiatica RS. Wow, RS. RS Ini termasuk gondrong nggak? Ya, kalau bisa dilihat di sini 1 kali lebih badannya ya. Iya. Nah, gitu. Padahal jarang ada yang orang bilang itu yang genetic rate-nya itu punya gondrong gitu. Iya. Genetic rate yang mungkin bisa dibilang ini RSWS atau WS, saya nggak tahu juga. Tapi yang saya suka dari anatominya, warna udah buat saya bahagia melihatnya gitu aja. Kalau label-labelan saya nggak terlalu menyulitkan Memusingkan itu, ya. iya. Apapun juga bisa dibilang, tapi kalau kita seneng sama ikannya ya udah gitu. Menurut teman-teman gimana nih teman-teman? Ya. Gitu. Sisanya Auranti ya banyak kan Iya, ya? Auranti, Pulchra, itu Pleuro, ada... Peluru yang kemarin? Bukan, ini beda lagi. Nah ini YS. YS. Nah, teman-teman. Wah, YS gini nih peliharaan dari kecil juga. Peliharaan dari kecil Iya, ya? peliharaan dari kecil. Dan itu ringnya juga pada hilang bunganya. Kok bisa? Karena saya nggak bawa ke treatment lagi. Oh, nggak udah taruh di sini aja. Ternyata yang dibilang-bilang itu ring bisa hilang, bunga bisa hilang. Saya sudah membuktikannya. Bisa hilang ya? Bisa hilang beneran. Air di sini pada malam rada dingin kemarin dan dia nggak pakai ketapang-ketapangan atau apa. Semuanya hilang. Bunganya hilang. Oke. Bunganya hilang. Bahkan juga saya nggak kasih pakan hidup atau apa.
bunganya ternyata hilang beneran. Hilang beneran. Nah, Iya. tadi kita bicara ini gondrong. Di sini ada yang jauh lebih gondrong. Iya, ini kebetulan ini ada. luar biasa banget. Wow, tuh Ini gondrong. gondrong. Cuma dari mental dia emang nggak mau ngedok. Emang kenapa kadang dia taruh di sini mungkin karena disekat ya. Jadi dia tahu ada temennya. Jadi dia mentalnya rada down. Dia di sana dia gali-gali itu. Kelihatan jadinya sebelah. Nah itu jadi kalau punya teman-teman di rumah kalau bisa punya tank Cana benar-benar di single tank, bukan di sekat. Karena dia tahu satu sama lain. Ada efeknya juga ya? Efek ngaruh mental itu ngaruh banget. Ada yang lebih gondrong daripada ini, Pak? Kebetulan kemarin sudah ada yang ngambil. Oke. Iya. Nah ini tuh udah lebih dari satu badan. Satu badan. Lebih parah, banyak banget. Parah. Parah nih gondrongnya. Wow, mantap. Nah ini sebelahnya. Ini ada Andrao. Udah mangap-mangap. Iya. Tuh Andrao ya teman-teman. Ini udah lama juga nih. Koko pas kesini udah ada nih. Iya. Sekarang Dan di sini juga ya? Iya segini juga. Iya. Itu playurunya udah keluar. Nih. Oh ini. Ah ini. Oke. Nah ini mentalnya. Dia datang ke sini benar-benar ikan WC. Saya taruh di sini. Dia umpet. Tapi dia punya rumah. Tapi dia sekarang mentalnya juga naik gitu. Udah enak. Warna juga tetap ngunci dia. Oke. Nah jadi itu tadi kan gondrong dan segala macamnya. Aku pernah konten dan aku pernah lihat teman-teman hobis yang punya ikan-ikan gondrong, apalagi kayak seperti Auranti, itu cenderung ada suka ngeriting atau ngelipet-ngelipet gitu, bro. Menurut bro gimana itu? Nah, kalau di Auranti sendiri ya menurut saya, nah boleh nggak kita ngomongin bahas yang di sana? Oke. Nah ini ada Auranti. Siap. Ini ada Auranti, mungkin bisa dibilang gondrong ya nggak high fit banget. Dia mungkin 1 kali badannya. Oke. Nah, di sini dia pada saat kemarin itu saya beli dengan bahanan yang rapi semua. Rapi semua. Pada saat pertumbuhan untuk warna birunya ini, yang mau buat gondrongnya itu, nah dia udah tetap rapi. Tapi pada saat di masa dimana dia mulai pecah, jadi siripnya itu tuh mulai pecah-pecah. Nah, di sana yang buat dia tuh kadang kelipet, kadang ada naik turun melintir gitu. Di sana sih entah mungkin perawatan kita harus mainin pakan hidupnya itu tuh kapan di stop, kapan dikasih pakan pelet dan sebagainya. Di sana yang biasanya berpengaruh karena pakan hidup yang mungkin buat dia panas atau apa, mungkin bisa yang buat dia keriting. Nah, itu saya belum tahu fixnya berapa takaran atau apa karena pengalaman hanya beberapa ikan dan saya belum tahu pasti apa penyebabnya gitu sih. Kadang bisa aja pengaruh air, kadang bisa juga pengaruh pakan. Tapi kadang yang digondrong faktornya adalah pecahnya, terutama di Auranti. Dia kan Auranti itu pertama nggak pecah dia, satu-satu, nanti lama-lama pecah ujung-ujungnya ekornya, ujung-ujung. Kurang rapi gitu ya. Jadi dia pecah-pecah gitu. Nanti itu yang membuat ikan gondrong. Pertama dia satu, dia semakin pecah dua, semakin lebar gitu. Nah, nanti kalau mau lihat tentang kayak begitu-begitu kita nanti di akhir kita ada bahas barkah. Cuman ada satu Iya, ini bisa bisa mangap-mangap. Nah, jadi ini semua udah hardscape segala macam. Nah, ada satu hal yang menarik aku di sini. Ini kenapa ada polosan, bro? Karena di sini bawahnya takut jebol. Oh, oke. Oh, iya, ini kayu ini. Siap. Ini kayu. Jadi saya takut jebol dan ini tank ikannya adalah ikan maru. Jadi kalau maru, ini marulius, benar banget. Iya, ini bintang. Gua tahu, iya. Ini marulius, labelnya seruyan. Seruyan. Iya. Ada Kaltara, ada seruyan, ada itu Pride Indonesia, ada Sampit juga ada yang marulius greennya. Oke. Gitu. Nah kalau maru sendiri, pengalaman saya sendiri kurang cocok untuk di hardscape-in. Terutama dia karakternya mungkin rada galak ya, rada suka gini ya goyang-goyang. Goyang-goyang dia. Jadi agak susah untuk dikasih hardscape. Terutama maru-maru yang punya bunga, kasihan banget kalau di hardscape-in nanti takut kena. Gesek-gesek. Wah itu kan satu bunga yang disisik itu berharga banget ya. Apalagi kalau kena hardscape, wah gitu sayang banget. Jadi kalau bisa jangan di hardscape-in. Oke. Nah makanya lebih ke dwarf yang kita kasihin hardscape. Nah jadi kalau teman-teman nanya Maruliodes, ya bedanya hanya di ini ya. Bintik-bintiknya. Kalau di sini seperti mutiara atau bintang. Benar. Kalau di Maruliodes itu bunga. Benar. Tapi di postur badan biasanya Marulius lebih panjang. Marulius bisa lebih panjang. Bisa lebih panjang. Kayak Salwin, kayak Grenosa, apapun itu bisa lebih panjang. Mungkin yang lokaliti seruyan ini aja yang rada seperti Maruliodes. Saya juga bingung soalnya
Yang Green Marulius dari Kaltara itu panjang. Panjang, aku pernah Pipih. pelihara. Iya, pipih dia. Marulius. Gitu. Oke. Nah ini termasuk ikan cana yang galak ya kalau Iya, Marulius lumayan galak Marulius. Marulius tuh lumayan galak teman-teman. Iya, betul. Aku izin mau lihat barkanya Boleh, bro. boleh. Kita lihat dulu ini. Nah teman-teman, banyak banget yang di konten gue bilang, ayo beli barka. Sekarang nih kita lihat barka nih teman-teman. Nah ini Iya. bro, ini dulu waktu aku konten di sini tuh sudah ada ya bro? Udah barka ada. ini. Iya, tapi masih kecil pas itu. Masih kecil, nah sekarang udah besar. Udah besar. Cuman ini kenapa nih bro kondisinya seperti ini bro? Ini bisa dibilang ternyata selama kurun waktu 2 mungkin 3 tahun ini saya sangat menggampangkan pelihara cana barka ini khususnya karena dia nggak pakai heater, Oke. dia kena lampu, dia kena sinar matahari, pakannya apa aja, pokoknya benar-benar gampang saya samakan sama yang itu. Ternyata Oke. saya nggak ganti air ini mungkin sebulan ada. Oke. Biasanya kita turunin 30%. Nggak tak ganti ternyata dia finroot. Kena bakteri. Kena gitu. bakteri gitu. Ini Mungkin matanya mungkin masih CE juga ya ya. ini karena baru tak kasihin air full air baru, Oke. jadi dia mungkin nggak cocok masih Kaget. gini. Tapi masih respon loh. Ya kalau mental makan semua normal dia, adaptasi normal. Cuma di finrootnya aja nih Untuk mata juga pemulihan biasa gini. Mungkin kalau teman-teman selalu menganjurkan kalau ada sirip-sirip atau fin yang rusak itu selalu menganjurkan dengan cacing tanah kali Cacing ya. tanah ya. Itu lebih cepat ya bro. Ya, itu menurut saya proteinnya tinggi, tapi Oke. kita harus mengantisipasinya dengan menggunakan filter. Oke. Karena protein yang tinggi membuat ikan cana itu mengeluarkan amoniak yang tinggi juga. Oke. Tentunya dengan amoniak yang tinggi bisa memberikan bumerang balik kalau dia luka. Oh, Kalau nggak pakai filter. siap. Ya, karena saya pakai pengalaman itu di ikan-ikan PU. Ikan-ikan PU yang punya sakit kita kasih cacing, dia kotorannya kita nggak sedot sehari, kotoran itu malah nyerang penyakitnya dia, nyerang lukanya sendiri Lukanya jadi penyakit sendiri. gitu. Oke. Makanya sekarang jarang yang kasih makan cacing tanah Nah, untuk enggak. ikan-ikan yang PU. Oke. Paling ulat Hongkong dikasih. Buat Hongkong Ya, biasanya. karena ampasnya lebih sedikit. Ini bro, ini izin. Kalau misalkan aku sering ketemu, bahkan sampai sekarang ini kan aku memang lagi ada mau beli Barka pair. lagi. Ya. Oh, pair. Wih, Ya, mantap. dulu kan satu. Sekarang mau coba yang pair karena Pair. waktu pelihara satu ya kayak ibaratnya ya udah Barka Barka. seperti kayak cana yang lain lah gitu. Nggak ada sensasinya. Nggak ada beda-bedanya kan. Beda-beda. Barka ya Barka gitu. Tapi bro setuju nggak kalau dia semakin tua mau kita rawat bagaimanapun dia akan berenangnya doyong gini. Betul, setuju. Kenapa bro? Udah pada berenang gini. Selama saya lihat yang gede semua gitu, Begitu ya? mageran pasti Kayak gitu. doyong gitu. Iya. Satu mungkin karakter dari Cana Barka itu sendiri Oke. dia gondrong mungkin ya bisa Jadi jadi berat ya? dia gitu. Dan dia lebih sering diam kalau nggak kita mainin. Di dasaran, Di dasaran. gitu ya. Ini pun juga gitu sebenarnya. juga? Ya dia diam kalau nggak kita ajak main Oke. gitu. Nah jadi mau Barca, mau Liverpool, mau Juventus, tetap aja Cana. Bisa aja Ya kan? Cuman memang jadi prestis lah bagi setiap orang yang Iya. mempunyainya karena memang Barca merupakan salah satu masih tertinggi ya. Masih tertinggi walaupun sekarang banjir Barka. Ya, masih tertinggi di kelasnya ikan cana ya bro Iya, ya. benar banget. Nah jadi gitu teman-teman konten kita kali ini bersama Bro. Ivan dari Nah. Finspirator Fish Bali. Oke, nah jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya lebih detail atau sharing-sharing lebih detail bisa langsung kunjungi channel YouTube-nya Bro. Iya, benar banget. Habis itu bisa juga nanti kita munculin di sini. Iya. Oke, itu teman-teman konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tentang kita. Oke, sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.